Shalom, selamat pagi Jemaat GBI MS Badran. Saat ini senang kembali kita bisa berkumpul bersama walaupun terpisah jarak dan waktu. Kita datang dan berkumpul dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa, kita menghadap Tuhan. Bapa, Tuhan yang di surga, terima kasih Tuhan. Karena pagi hari ini Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau pertemukan kami kembali Tuhan, walaupun kami terpisah jarak dan waktu Tuhan. Tapi kami percaya Yesus, dalam kesesakan ini, dalam ketidakenakan ini Tuhan, tetap ada Engkau Tuhan. Janji-Mu tidak akan pernah hilang dari kami Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Dengan segala hati dan jiwa kami Bapa, kami datang berseru kepadamu Tuhan. Bahwa Engkaulah Raja kami, bahwa Engkaulah Tuhan kami, bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Biarlah Tuhan dalam waktu 1 jam ke depan Tuhan, kami boleh fokus menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh berikan waktu terbaik kami Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari sama-sama nyanyikan lagu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Mari katakan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari suruhkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, bahkan awan gelap menghadang kami Tuhan, pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Dengan hati sungguh-sungguh mari nyatakan bersama-sama saudara. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak pernah ku goyah Tuhan. Sebab Yesus mari lebih lagi katakan Bapak Ibu Saudara. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sekali lagi katakan dengan lebih sungguh-sungguh. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus takkan ku goyah Tuhan. Takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah. Takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Mari berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah dan puji namanya, kami memuji-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu pulihkanku Tuhan. Kuasa-Mu bebaskanku Tuhan. Kuasa-Mu sembuhkanku Tuhan. Oh haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau puji-Mu Yesus. Kami mau sembah-Mu Tuhan. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Segala puji, segala sembah kami Tuhan, hanya kami nyatakan, hanya kami tinggikan pada nama-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Biarlah mulut kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan. Pagi hari ini, saat ini Tuhan, Kau ada bersama kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami bersatu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bebaskan kami Tuhan. Kuasa-Mu sembuhkan kami Tuhan. Kuasa-Mu yang melawat setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Di dalam tengah badai kesesakan ini Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu Tuhan. Karena kami sungguh yakin dan kami sungguh percaya Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan. Maka dari itu Tuhan, setiap ujian ini Tuhan kami terima Tuhan hanya di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
menikmati kehadiran-Mu. Mari nyatakan bersama-sama saudara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau yang layak Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih lagi katakan saudara. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan dan ku agungkan, Kau yang layak, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Engkau Raja kami Tuhan. Yes, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Oh Raja kami Tuhan, Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Dia Sang Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan, Kau hadir dan melawat kami. Kau sedang membebaskan kami, Kau sedang sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami ingin sama-sama lebih lagi memuji dan tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semangat, kita bangkit memuji Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami umat pilihan-Mu Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi. Katakan, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan lagi, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu kami berdiri Tuhan, bagi bangsa ini.
Mari maju umat pemenang. Katakan haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sama-sama katakan, dialah Tuhan. Katakan lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang kita maju. Umat pemenang, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah Kau Raja kami Tuhan, Raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang suara yang terbaik. Haleluya. Kita semua percaya kita adalah umat yang dipilih Tuhan dan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari saudara katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis tadi kalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama, haleluya. Kibarkanlah pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Yesus. Katakan sekali lagi, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan
segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lagi haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu-Mu datang tidak pernah terlambat Tuhan. Kami tetap setia mengikut-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan lagi dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati segala cobaan Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba, kami tetap percaya Tuhan, tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi, lebih lagi katakan, waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan, suatu kehormatan dan kesempatan yang luar biasa. Saya bisa diberikan kesempatan sekali lagi untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya percaya Tuhan bisa bekerja dan Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kita dengan rohnya sehingga iman kita boleh bertumbuh ketika pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan-Mu pada saat ini, jam berapapun dan dimanapun kami menonton ibadah ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau akan berperkara dengan kami Tuhan. Biarlah hati kami dan pikiran kami saat ini terbuka sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada pertumbuhan iman yang terjadi, ada kelepasan yang terjadi karena hamba percaya Injil adalah kekuatan Allah. Maka biarlah Injil itu juga yang merengkuh hati setiap kami sehingga kami boleh mengalami ada pertumbuhan akal budi kami Tuhan. Bentuk kami sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Biarlah kebenaran firman ini sendiri yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kemampuan hamba terbatas, cara hamba menyampaikan terbatas, kata-kata hamba terbatas. Tapi hamba percaya ada kuasa yang tidak terbatas yang menaungi setiap hati dan pikiran kami sehingga Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terakhir saya ingat saya menyampaikan firman tentang bagaimana kita harus berserah kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas setiap keadaan kita. Dan sepertinya itu adalah beberapa minggu terakhir sebelum kita tidak diizinkan bersama dengan seluruh saudara-saudara kita di seluruh dunia, tidak diizinkan untuk beribadah karena ada pandemi yang menyerang dunia kita. Dan sudah beberapa bulan yang berlalu dan sepertinya kita sudah terbiasa dengan keadaan ini dan kita sudah semakin bisa hidup bersamanya. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami begitu banyak sekali kejadian, kekhawatiran, ketakutan, membaca banyak berita yang mengintimidasi. Tapi setelah 3 bulan kita berjalan dan kita ada hari ini, kebanyakan dari kita sedang bersiap untuk menghadapi satu masa yang baru. Pemerintah dan orang-orang banyak menyebutnya dengan new normal. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, seberapapun kita diyakinkan untuk siap, seberapapun kita diyakinkan untuk tetap tenang, tapi dari dalam hati seorang manusia, dari dalam hati kita, orang yang sedang menghadapi situasi seperti ini tidak terlepas dari yang namanya kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya akan share, saya akan bagikan tentang kekhawatiran. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25 Bapak Ibu Saudara. Amsal 12 ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Salomo dalam Amsal ini berkata kalau ketika orang yang khawatir itu akan membuat seseorang menjadi bungkuk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita hidup di dalam sebuah kultur di mana kekhawatiran itu mungkin jadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap momen dalam kehidupan kita ada begitu banyak alasan untuk kita bisa menjadi khawatir. Dan kalau misalnya kita mau list satu-satu, kita mau daftarkan satu-satu, sepertinya kekhawatiran itu tidak akan ada habisnya. Setelah satu selesai dikhawatirkan, datang lagi masalah yang lain. Contohnya,
Waktu kita masih kecil, waktu kita baru kira-kira menginjak usia sekolah SD, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin khawatir apakah kita bisa lulus ujian nasional atau tidak. Setelah kita lulus ujian nasional, kita khawatir apakah kita bisa punya teman ketika kita naik SMP. Setelah kita bisa berteman di SMP, waktu SMA kita khawatir apakah kita masih bisa tetap belajar dengan baik dan menjadi murid yang baik dan bisa lulus masuk ke perguruan tinggi yang baik. Masuk universitas kita khawatir lagi apakah skripsi kita bisa selesai. Skripsi kita selesai, kita khawatir apakah kita bisa dapat pekerjaan yang baik. Dapat pekerjaan yang baik, kita khawatir lagi apakah kita disukai atasan kita, apakah kita akan naik promosi, apakah kita tidak akan dipecat. Dan semua kekhawatiran ini tidak pernah habis, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu berpikir ketika kekhawatiran satu selesai, semua akan beres, dan Bapak Ibu Saudara ternyata tidak. Tadi sampai mana? Sampai kuliah. Sampai pekerjaan. Walaupun kita dapat promosi, tapi nanti kita khawatir apakah kita akan dapat jodoh atau enggak. Dapat jodoh yang baik, yang cantik kita udah dapat, kita khawatir lagi apakah kita bisa untuk menikahi dia atau tidak. Bisa menikah, kita khawatir lagi nanti mau tinggal di mana. Udah dapat semuanya itu, misalnya kita mau dikaruniakan Tuhan anak, kita khawatir apakah kita bisa jadi orang tua yang baik. Anak kita lahir, khawatir lagi, ulang lagi, masalahnya dikalikan 2. Hidup kita khawatirkan, dan anak kita juga kita khawatirkan. Bisa sekolah enggak, susunya gimana, makanannya gimana, nanti dia dibully teman-teman atau enggak, saya bisa jadi orang tua yang baik atau enggak. Ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang bisa membuat kita khawatir, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kalau saya boleh kasih ilustrasi, itu kayak kita bawa tas carrier, Bapak Ibu Saudara. Tas carrier yang untuk naik gunung itu, dan kekhawatiran itu kayak kita masukkan satu persatu dari kecil sampai sekarang. Itu kekhawatiran, aku bisa kerja di mana, anakku gimana, pelayananku gimana, keluargaku gimana, masa depanku gimana, Bapak Ibu. Dan itu seakan kita membawa beban yang berat. Makanya Salomo berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Bayangkan kita kemana-mana berjalan membawa satu tas carrier yang besar, wajar kita bungkuk. Banyak dari kita mungkin yang hidup sampai hari ini seperti itu. Dan saat ini semua beban yang udah kita pikul itu ditambah lagi dengan fakta kalau terjadi sebuah pandemi yang menyerang dunia. Ada virus corona yang gak kelihatan. Tambah beban di pekerjaan. Aduh, aku kena PHK enggak ya? Aduh, apakah saya masih bisa lancar usahanya? Pendidikan saya gimana? Saya masih bisa lulus atau enggak? Teman-teman saya banyak yang terkendala di KKN-nya, mereka tidak bisa jalan, mereka tidak bisa terjun langsung, padahal sudah cari dana, sudah cari sponsor, dan itu menambah beban di dalam kehidupan kita. Makanya kultur hari ini, situasi yang terjadi hari ini memaksa orang untuk berjalan menunduk, memaksa orang untuk hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam tekanan, sehingga susah untuk bisa berdiri tegak dan berkata, aku sedang menikmati hidupku. Tapi Bapak Ibu Saudara, di Amsal di dalam ayat yang sama dikatakan demikian. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, perkataan manusia mungkin bisa menggembirakan seseorang dan membuat orang melupakan bebannya sejenak. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk dengar satu perkataan bukan dari sekedar manusia, tapi perkataan dari Tuhan Yesus sendiri tentang kekhawatiran kita. Marilah kita buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Marilah kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara dari manapun berada untuk membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintau. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, ini perkataan Yesus yang saya percaya sering kita dengar dan sering kita renungkan bahkan dalam kehidupan kekristenan kita. Dan di dalam satu perikop ini tentang hal kekhawatiran, 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau dia berkata, karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir, di ayat yang ke-25. Lalu ayat 31 dia berkata lagi, janganlah kamu khawatir. Lalu di ayat 34 dia berkata lagi, janganlah kamu khawatir. Ada 3 kali pengulangan, berarti ada penegasan di situ Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan Yesus sedang berkata sesuatu yang tidak sekedar menghibur, sesuatu yang tidak sekedar memotivasi, sesuatu yang tidak sekedar hanya untuk memenuhi telinga kita dengan kata-kata yang indah. Tapi Tuhan Yesus sedang memerintahkan untuk jiwa dan roh kita selama kita hidup, kalau kita jangan khawatir. Sepanjang ayat ini mungkin yang sering kita hafal adalah ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin kita sering berpikir ayat ini berkata kalau kita rajin ke gereja, kalau kita rajin pelayanan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang lipat-lipat kali ganda. Tuhan akan berikan mobil baru, Tuhan akan berikan sesuatu yang kita inginkan dan idamkan sejak lama kalau kita rajin untuk datang ke gereja. Mungkin kita pikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk mengerti sesuai dengan konteks yang firman Tuhan berikan. Tuhan Yesus ngomong tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata janganlah khawatir akan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Dia pakai kata hidupmu, apa yang hendak kamu makan, minum, dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya apa? Saya perhatikan Tuhan Yesus gak ngomong janganlah kamu khawatir mobil tipe apa yang akan kamu pakai nanti. Janganlah kamu khawatir baju merek apa yang akan kamu pakai. Untuk anak-anak muda janganlah kamu khawatir berapa follower Instagrammu nanti. Tapi Tuhan Yesus bilang janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah 3 ini adalah kebutuhan utama dari manusia? Pakaian, makanan, minuman. Kita bisa tambahkan tempat tinggal juga Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang berkata, kalau kita memikirkan ulang tentang hidup, Tuhan sedang berkata kalau kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Hal-hal yang paling kita butuhkan untuk kita bisa bertahan, Tuhan ngomong, janganlah kamu khawatir. Kenapa? Karena di ayat berikutnya dikatakan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di sorga. Saudara, saya belum pernah lihat, saya jalan-jalan ada burung, yang burung itu baca koran dan ngelihat aduh gimana nih kalau kayak gini, besok resesi ekonomi apa yang akan terjadi. Atau mungkin burung scrolling di media sosial, dia lihat ada iklan baru, dia lihat teman-temannya kayak gitu punya sangkar burung yang merek baru, didesain oleh arsitek terkenal kayak gitu kan, dari pohon yang klasternya mewah, dan dia berkata aduh gimana kalau aku gak punya sangkar burung yang sama seperti itu. Tidak, mereka terbang di sana dan mungkin saja saya anggap mereka tahu karena hidup mereka dipelihara sama Bapa yang ada di sorga. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara, apalagi kita di tengah situasi yang seperti ini, di tengah situasi di luar sana di mana dunia mengancam, di mana keadaan mengancam kehidupan kita. Ayat ini berbicara dengan keras kepada kita. Janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Bapamu yang di sorga tahu semuanya itu. Burung-burung saja mereka tidak bekerja, mereka tidak pelayanan, mereka tidak bayar perpuluhan, mereka tidak pergi ke gereja. Bapa di sorga pelihara. Bukan berarti kita tidak harus melakukan itu Bapak Ibu Saudara.
Tapi Tuhan Yesus berkata, marilah kita pikirkan kembali tentang hidup ini. Dia memberikan satu kepastian kalau dia akan pelihara hidup kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan ngomong, kalau kamu khawatir, kalau kamu jadi bungkuk seperti itu bawa beban kemanapun, apakah kekhawatiran itu menambah jalan hidup kita? Apakah kekhawatiran itu langsung memberikan solusi? Bapak Ibu, saya percaya di dalam Alkitab Paulus juga berkata kalau dia khawatir terhadap satu kelompok jemaat kalau mereka sedang melenceng dari kebenaran Injil yang sejati. Saya percaya definisi khawatirnya bukan seperti itu. Bukan berarti kita harus tidak senonoh sama kehidupan kita, bukan berarti kita harus bebas dan seenaknya saja sama apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi menurut saya jangan khawatir yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam perikop ini adalah ketika kita tidak mempercayai Tuhan, ketika kita meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita ingin mencoba untuk menjaga sesuatu yang ada di dunia ini dan kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Itu yang sedang Tuhan Yesus perkatakan di dalam perikop ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali ingat kalau apapun yang ada di dalam hidup ini, Tuhan berkata jangan khawatir tentang hidup ini karena apapun yang ada yang bisa kita lihat yang ada di dunia ini tidak akan bisa memberikan kepastian kepada kita. Jabatan kita tidak bisa. Kekayaan kita tidak bisa, bahkan kesehatan kita pun tidak bisa memberikan kepastian kepada kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang, Bapamu yang ada di surga memelihara kamu. Lihat burung di udara, mereka gak bekerja. Lihat semak-semak, lihat padang rumput, bunga bakung yang ada di ladang. Mereka tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Dan Tuhan ngomong, aku berkata kepadamu, Salomo pun dalam segala kemegahannya gak ada yang berpakaian secantik dari bunga-bunga itu. Sebelum pandemi saya jalan-jalan ke Jawa Tengah, saya ngelihat ada satu kebun gak terlalu besar, tapi di situ ada orang antri Bapak Ibu Saudara. Buat apa? Buat foto di Instagram. Sekali foto sama bunga-bunga itu bayarnya udah berapa ribu. Orang antri buat foto sama bunga. Dan Tuhan ngomong, Salomo orang paling kaya, paling bijak, istananya paling megah, pakaiannya aja gak secantik bunga-bunga yang ada. Tuhan pelihara. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu gak sebanding dengan apa yang dunia bisa tawarkan. Artinya, kalaupun sesuatu yang kita miliki di dunia ini, kalaupun harta kita, kalaupun sesuatu yang kita anggap berharga diambil daripada kita, tapi kalau pemeliharaan Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan tetap hidup. Saya percaya kita tetap akan bisa puas Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita gak khawatir karena kita punya yang terbaik. Kita punya sumbernya, yaitu Tuhan yang memelihara kita, Bapa di sorga. Maka Tuhan Yesus dengan tegas berkata, hai kamu orang yang kurang percaya, apalagi kamu loh orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Memerlukan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari-hari ini mungkin tanpa pandemi pun kekhawatiran masih ada di dalam kita. Tapi coba cek hati kita. Apakah kita lebih takut kehilangan sesuatu yang ada di dunia ini sehingga kita mempertanyakan pemeliharaan Tuhan, atau kita mau belajar berserah kepada Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya share perkataan yang indah dari Yusuf. Kalau dunia boleh mereka rekakan yang jahat, saudara-saudaranya mereka rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka rekakannya untuk menjadi kebaikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar dari Ayub, kita belajar dari banyak tokoh di Alkitab. Kalau mungkin dunia anggap sesuatu yang berharga diambil dari mereka, tapi kenapa mereka bisa terus melaju dan ada sampai hari ini? Karena mereka tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Maka dari itu di ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Saya nggak berkata dan saya nggak mendeklarasikan kalau semuanya itu tentang uang, tentang bonus, tentang promosi, tentang mobil baru, tentang kekayaan, tentang prosperity, enggak. Tapi bisa aja Tuhan berikan kepada kita kalau Tuhan panggil kita untuk menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang mau saya katakan adalah ketika kita kenal kerajaan Allah, itu bukan berarti secara otomatis berkat itu pasti akan datang secara harafiah kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita tahu kerajaan Allah, kita udah hidup tanpa kekhawatiran yang seperti ini. Karena apa? Karena Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Karena Tuhan memelihara hidup kita. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jangan-jangan yang kita mau itu bukan yang kita butuhkan. Atau jangan-jangan keinginan hati kita bisa mencelakakan kita di depan. Bisa saja keinginan hati kita mobil baru. Bisa saja keinginan hati kita adalah usaha yang udah kita dambakan. Bisa saja keinginan hati kita adalah tentang pekerjaan yang kita inginkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih apa yang kamu perlu. Bapa di sorga memberikan apa yang kamu perlu. Maka biarlah hari ini apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang mengancam posisi milik kita di dunia, biarlah kita terlebih dahulu berserah kepada Tuhan, baru kita bertindak. Karena Amsal berkata, perkataan yang baik menggembirakan seseorang. Tapi saya percaya perkataan Yesus memberikan hidup kepada orang. Tidak hanya itu, bahkan dia sudah menebus kita. Dia mengatakan kita sebagai ciptaannya, sebagai miliknya. Dia memerdekakan kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, the ultimate prize, the greatest prize, hidup kita bukan punya kita lagi. Hidup kita punya Tuhan. Tuhan yang memelihara kita, maka biarlah kita tidak menjadi khawatir. Dan kita tidak lebih mencintai dunia, lebih dari kita mencintai Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan pada saat ini Tuhan. Kami tahu situasi di luar sana sedang tidak pasti. Kami tahu di depan kami akan menghadapi apa yang dunia katakan sebagai tatanan baru. Mungkin ekonomi bergoncang, mungkin cara hidup kami tidak akan sama. Bahkan mungkin gerejamu akan beribadah dengan berbeda Tuhan. Banyak kekhawatiran yang muncul di hati kami karena ketidakpastian. Banyak kekhawatiran yang muncul di hati kami karena kemungkinan kalau kami kehilangan apa yang sudah kami miliki sebelumnya Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami mau belajar berserah kepadamu dan kami mau percaya kalau Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Kalau walaupun semua itu diambil daripada kami, tapi kami masih punya Tuhan yang bisa memberikan yang lebih baik lagi Tuhan. Tapi lebih dari itu kami mau terus belajar untuk lebih mencintai pribadi-Mu ketimbang apapun yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapa, kami mau penuhi hati kami dengan firman-Mu, kami mau penuhi hati kami dengan perkataan-Mu, dan kami mau semakin dekat dengan Engkau sehingga kami semakin mengenal-Mu dan kami tidak lagi khawatir, sehingga kami boleh betul-betul mencari dahulu kerajaan Allah itu, karena kami tahu yang terbaik sudah ditambahkan kepada kami, yaitu pengorbanan-Mu di kayu salib untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu, buat anak-anak-Mu, buat ciptaan-Mu Tuhan, yang saat ini mengangkat tangan mereka, dimanapun dan kapanpun mereka mendengar firman ini. Jika ada kekhawatiran di dalam kehidupan mereka, biarlah saat ini juga perkataan Yesus yang diberitakan menggembirakan mereka, membawa damai sejahtera kepada mereka. Hamba berdoa buat setiap aspek kehidupannya, buat pekerjaan, buat pelayanan, buat keluarga, buat studi, buat apapun yang sedang dijalani, buat usaha Tuhan, yang saat ini mungkin sedang digoncangkan Tuhan Yesus. Biar ada damai sejahtera yang melampaui akal, biar ada promosi yang menurut kehendak Tuhan, biar Tuhan memberikan berkat yang Engkau anggap mereka perlukan Tuhan. Biar Tuhan memberkati secara dahsyat supaya mereka boleh memuliakan Tuhan saat ini juga Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi biarlah pikiran mereka boleh semakin mengenal Tuhan, sehingga mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, karena mereka berada di dalam tangan yang tidak mungkin tergoncangkan oleh dunia ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami ke depan yang kami nggak tahu apa yang akan terjadi, kami hidupi dengan tenang, kami hidupi dengan damai sejahtera, kami hidupi dengan iman, karena Tuhan kami berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berbicara kepada anak-anak-Mu, yang memberikan rema, memberikan pengertian, memberikan kesukaan, sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami telah selesai dengarkan firman kami, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah kami jalankan. Kapanpun dan dimanapun kami beribadah Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan hadirat-Mu selalu mempesona kami. Firman-Mu selalu membuat kami semakin mengenal-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, kami akan menjalankan aktivitas kami Tuhan. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati juga jemaat MS Badran Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, hamba berdoa biarlah mereka boleh semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Walaupun mereka tidak bisa berkumpul secara fisik, tapi mereka tetap dipersatukan sebagai satu keluarga rohani. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.